Lu-nya nggak hilang. Di nantinya hilang. Oh, oke, ya udah oke. Sorry ya. Oke, 1, 2. Shalom Screamers, hai semuanya, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Scream Podcast. Dan hari ini bersama gue Angel, dan hari ini kita bakal kedatangan tamu yang udah lama udah pergi dan Tamu. muncul. Oh, tamu, sorry ya. Kita Tamu. kedatangan narasumber, sorry. Kita kedatangan narasumber. Ampun Bang, ampun. Ya, yang udah lama nggak datang di podcast, dan hari ini dia akan join kita sama-sama. Hai Kak Tony, apa kabar Kak? I'm good. Gimana? Kalian sehat? Sehat, dan semoga teman-teman Screamers di rumah juga sehat. Sehat ya. Dan, Ya. yes. Dah, seperti yang kalian lihat di thumbnail, baju Kak Tony udah warna pink, kamar gue udah cukup pink, baju gue udah pink tapi agak gitu, agak butek ya, dusty pink gitu, tapi intinya kita mau ngomongin tentang love. Iya ya, love itu identik sama pink ya? Ya, merah juga sih. Kenapa? Gara-gara ya of course, weekend ini adalah weekend, dan pas banget di hari Minggu itu tanggal 14 Februari. Jadi hari Valentine itu, hari kasih sayang, itu minggu ini. Jadi kita mau ngomongin seputar itu. Jadi teman-teman stay tune terus karena ada kebenaran yang harus kalian dengarkan tentang kasih sayang yang sebenarnya. Oke? Yes. So, saksikan terus. This is Scream Podcast. Scream out the truth. Scream out the truth. Kok kebanyakan Teng gitu. Teng. Oke. Alright, jadi gimana nih Kak? Gimana? Gimana ya? Gimana ya? Kayaknya ini akan jadi the new Valentine's ever ya. Soalnya kita karena Valentine's di tahun tengah ini sangat, pandemi kayak gini gitu kan. ya karena tahun ini adalah tahun yang sangat berbeda ya. Dan budaya Valentine's berubah. Ya, soalnya tahun lalu walaupun pandemi udah masuk, cuman belum PSBB, belum dimulai PSBB. Ya, Februari Dan tahun belum lalu ya. masuk di Indonesia. Oh iya benar. Saya ingat saya masih dapat berapa banyak ya? Saya masih dapat coklat banyak juga loh waktu itu. Sombong. Bukan maksudnya artinya iya kita masih bisa interact kayak normal kayak ya yang bisa masih bisa shake hand, masih bisa hug, masih bisa tidak dibatasi oleh Apapun itu. Keadaan new normal dan whatever it is lah gitu. Iya. Tapi teman-teman mungkin beberapa teman-teman masih tahun kemarin masih dapat bunganya langsung dikirim sama orang ya. Kalau tahun ini cuman kali ini beda bunga, nggak dari orangnya. Kali ini bunganya disemprot itu hand sanitizer. Iya. Terus kayak coklatnya dari abang Grab, bukan langsung dari orangnya. Sedih banget gak sih? Tapi ada juga yang cuek loh, banyak banget yang cuek loh. Ya kan, gitu. Kebanyakan juga banyak yang jomblo kan. Dan ini juga jadi satu Valentine pengujian sih menurut kakak sih. Kalau lu bener-bener sayang ya, lu nggak akan meresikokan orang lain untuk jadi terkena. Wow, that's deep. Iya dong. Aku kira kakak bakal kayak kalau misalkan ini pembuktian kayak kalau misalnya lu masih sayang sama orang yang lu sayang, lu pasti kayak bela-belain bawa coklat, bawa bunga. Ternyata kebalikannya ya. Justru kalau lu sayang beneran lu nggak mau risk. Ya. Iya, menderita banget lu itu kena virus itu tuh. Walaupun sekarang virusnya banyak banget ini ya, banyak banget kayaknya banyak varian rasa ya virus itu sekarang ya. Jadi ada yang rasa kejang-kejang, ada yang rasa setengah bahaya, ada yang rasa cocok aja, ada yang rasa nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Jadi tapi kalau mau tahu segimana bahayanya adalah lo bakal menderita di rumah sakit ya, yang juga bayarnya mahal banget. Mahalnya kayak apa? Mahalnya kayak 2 bulan 600 juta.
lu mesti sediain dana segitu, rawat intensif 2 bulan, bayangin, lalu habis itu lu nggak bisa kontekin, lu nggak bisa lihat orang-orang yang lu sayang, nggak bisa ada dekat lu, nggak bisa ada di sekeliling lu, dan kalau lu gawat ya, bisa jadi sampai lu nggak bisa ketemu atau interaksi lagi sama mereka, dan lamsam aja udah langsung ke liang lahat itu ya, nggak ada dari satu yang mereka yang boleh anterin, dikubur sama orang dengan protokol, pegang petinya jauh-jauh dan segala macam. Bahkan keluarga juga nggak bisa Nggak boleh, langsung ya. nggak boleh. Dan kematian lu pun misalnya bukan kematian lu ya, maksudnya kalau misalnya sampai mati pun matinya enak banget gitu, menyisakan bahaya buat orang lain, orang yang gotong lu, orang yang gali kubur lu, orang yang, dan itu nggak enak banget gitu, nggak enak. Iya, Jadi kalau lu sayang, mendingan lu saling jaga betul. gitu. Iya, kata-kata itu. Nah hari ini kita mau bahas soal Valentine, kita ya bukan karena momen-momenan Jel, bukan gara-gara ini hari Valentine, bukan terus kita momennya sok-sok bervalentine ria, bukan, tetapi maksudnya karena ini hari Valentine, ini adalah momen buat kita juga untuk menyampaikan sebenarnya Valentine itu apa sih gitu loh. Kalau menurut Angel, yang Angel tahu, Valentine itu apa sih Angel? Hari kasih sayang. Kasih sayang ya. Nah kalau kasih sayang itu enaknya gimana? Mesti gimana? Kasih sayang itu mesti apa gitu supaya orang tahu lo sayang orang. Mencintai orang seperti mencintai diri sendiri. Jadi likewise. Serem, berat Jadi banget ya. kalau bisa menghargai diri sendiri, pasti bisa Tunggu. menghargai orang lain. Kamu mau tanya dulu deh. Menurut Angel, Valentine itu identik sama pacaran nggak sih? Nggak juga. Nggak juga. Tapi pada umumnya kalau anak-anak muda itu ngerayain hari Valentine gimana? Ya, with their loved one. Sebenarnya, nah itu dia yang aku bilang, kenapa nggak juga, karena with their loved one. Banyak kok hari Valentine yang, contoh mereka nggak punya pasangan kayak pacaran ya, mereka tetap jalan sama best friend mereka, even kayak just hang out gitu, itu kayak tunjukin kalau this is hari kasih sayang, kita share love bareng gitu loh. Tapi bukan berarti pacaran, ya. Atau enggak juga banyak orang yang kayak pas Valentine bahkan nggak jarang ditemui kalau anak-anak itu justru kasih kayak coklat atau bunga ke orang tuanya, Kak. Iya, tapi itu jarang sekali. Iya sih. Itu cuma Ya, orang jadi tua. Kalau kakak boleh bilang ya, itu cuma yang orang tua milenial aja, yang mereka udah punya anak ya. Ya generasinya kakak lah. Kakak kan ujung awal milenial 84 sampai berapa gitu ya. Yang udah punya anak, udah punya ini, ajarin anaknya juga, mereka masih kecil-kecil, masih lucu, masih tahu sayang papi mami, sayang dedi, sayang koko, sayang semua gitu, kayak gitu-gitu. Kayak Kathleen itu udah ngetekin loh, mau beli coklat berapa, mau kasih siapa. Kathleen tuh udah ngetekin loh. Dia tuh ini banget loh, memorize banget dikasih coklat sama Angel. tapi berarti aku beda sendiri dong, karena setiap Valentine, maksudnya even aku hangout sama teman-temanku, even with my loved one, tapi kayak aku tetap selalu kasih bunga atau coklat ke mamaku. That's good action. Itu Yes. baik. Iya, itu baik. Tapi apa namanya? Yang menarik yang tadi Angel bilang, to share love, right? Iya, untuk kayak. Nah, ini dia yang tapi, kita mau. Jadi kita kunci di sini nih. Valentine itu kita kunci di sini, sharing love. Nah, sebenarnya ada yang aku mau tanyain ke kakak. Sebenarnya bukan ke kakak sih, sebenarnya kayak situasi dunia aja. Kan kita lihat nih kan, berarti kayak di dunia yang tadi kakak bilang, kayak kebanyakan kayak apa sih yang kayak puncak kasih sayangnya tuh yang bener-bener kayak wah, yang bener-bener kasih sayang itu kayak di hari Valentine. Ngerti gak sih, Kak? Tapi kayak di hari-hari lain bisa aja. Itu aku mau nanya, kenapa kalau misalkan lu sayang sama orang, kenapa harus kayak yang kayak sayang bangetnya itu banget di hari Valentine doang? Kenapa di hari Valentine lu menghindari berantem ini itu dan lain-lain, tapi kayak di hari-hari biasa lu nggak apa-apa gitu kalau mau berantem? Nah itu justru ini yang kamu mau bilang. Jadi sebenarnya you touch the point ya, menurut abis ini kita bahas udah selesai nih podcast gitu. Sebenarnya really? Itu ya, karena padahal itu aku cuma nanya itu. Karena itu esensinya di situ gitu. Nah,
Jadi kenapa kakak bilang tadi kakak kunci sharing love. Karena gini, kenapa Valentine's? Apa sih hari kasih sayang? Ya oke, hari kasih sayang. Lalu apa yang orang lakukan dengan kasih sayang? Kalau orang sayang orang pengennya ngapain sih? Nunjukin bahwa gua tuh sayang sama lu, betul nggak? Iya, benar. Artinya mau mencurahkan kasih sayang itu. Iya. Nah, tapi teman-teman perlu tahu bahwa kasih sayang itu levelnya beda-beda. Cinta itu punya level. Cinta anak Oke. sama orang tua itu beda, deepnya sama Beda. Iya. cinta kamu ke temanmu. Ya, cinta kamu kepada kamu orang yang kamu suka itu beda pada saat kamu SD kelas 5 suka-sukaan sama pada saat kamu SMA kelas 2. Of The course. first first love, first love by apa ya? Apa sih namanya? Apa sih cinta pada pandangan pertama? Itu Aku beda jadi kan? lupa gara-gara kakak lupa. Padahal aku, Ayo lu, apa oh, apa? apa? Love at first sight. Love at first sight. Itu beda levelnya, itu beda deep loh. Itu beda deep. Kenapa? Pertanyaan kakak. Angel kira-kira tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena beda understanding. Oke. Setuju sih. Betul nggak? Ya. Kan beda understanding gitu loh. Waktu kamu udah berpacaran dan mulai serius dan kamu ada di usia yang menurut norma secara umum ada di level cukup dewasa gitu ya, atau kita katakanlah you at your legal ages. Sometimes somehow kita bisa ngelawan orang tua kok buat apa yang kita Ya. cintai. Betul nggak? Kalau waktu masih kecil, Daddy, I love you. Kasih dedinya bunga, kasih dedinya coklat. Ya SMP masih gitu ya. Ya SMA kelas 1 masih lah, masih kelas 2 masih nyeri-nyeri dikit kalau nggak say I love you sama dedinya gitu ya, sama maminya. Nanti udah. Kenapa? Understanding-nya ikut berubah. Beda understanding. Gitu loh. Nah, yang jadi persoalan terus kemudian understanding-nya gimana? Benar apa enggak itu? Kenapa? Ingat loh, kasih sayang itu pengennya tuh selalu pengen dicurahkan. Ditunjukin. Ditunjukin, dicurahkan. Kenapa? Sorry, I langsung ngomong ini ya, maksudnya gini. Kenapa ada orang sekarang pacaran cuma niatnya tidur sama itu perempuan atau sama itu laki-laki? Karena understanding-nya udah terkontaminasi. Tetapi pada awalnya orang melakukan hubungan apa? Karena itu dia tadi ada satu rasa sayang yang besar yang pengen dicurahkan terus kemudian terjadilah dielus, dibelai, dipegang tangannya, dikecup pipinya, dicium dan sebagainya. Lalu muncullah kemudian hawa nafsu itu mulai main. Di situ terjadilah jebret, jeng gitu loh. Jeng. Ada suaranya Kan? Kak, jeng. Iya, jeng gitu kan. Pada saat pertama sih itu jadi sesuatu hal yang sangat tabu, memalukan gitu loh. Tetapi kultur itu, budaya itu luntur ke sini. Nah, ini yang jadi perlu dulu pertama, understanding. Nah, karena bicara understanding, teman-teman tuh perlu tahu sebenarnya Valentine itu dari mana sih awal mulanya gitu. Dulu waktu kakak kecil ya, waktu I masih kecil itu ada film namanya film Romeo and Juliet. Apa Jadi yang film mainin Leonardo DiCaprio kan? Ya, Leonardo Yes, DiCaprio of waktu itu. course. Ini Romeo and Juliet itu versi modernnya. Jadi Romeo and Juliet versi aslinya tuh bukan kayak gitu, tapi versi aslinya tuh kayak, kalau kakak nggak salah ingat ya, jadi ada pangeran dari satu negeri lain sama putri dari satu kerajaan, dua beda kerajaan. Mereka saling jatuh cinta tetapi terhalang oleh, kakak lupa deh, Kerajaannya saling bertentangan. negaranya, bapaknya ini saling bermusuhan, perang gitu loh. Iya. Musuh bebuyutan gitu. Dan akhirnya mereka rela mati demi cintanya gitu loh. Begitupun Romeo and Juliet.
si Romeo ini yang dimainin sama Leonardo DiCaprio itu musuh dari kakaknya si cewek yang adalah gangster. Jadi si Romeo, si Leonardo-nya gangster, kakaknya gangster, geng ini perang, tapi dia jatuh cinta sama adiknya musuhnya. Gitu, sampai akhirnya ya mereka gimana salah satu mati dan yang lain rela mati. Dulu yang kakak tahu tuh itu. Tetapi ternyata sejarah tuh mencatat ada dua hal yang menjadi latar belakang Hari Valentine. Ya, yang pertama itu adalah menurut mitos atau sejarah Yunani kuno. Lalu yang kedua adalah menurut gereja pada saat itu adalah masih Katolik ya, Katolik Roma gitu. Jadi ada satu orang kudus namanya Santo Valentine, Santo Valentinus gitu. Yeah. Tapi kalau yang menurut Roma itu apa sih sebenarnya latar belakangnya? Jadi menurut perayaan, menurut mitologi Romawi itu adalah perayaan kesuburan bulan Februari. Bayangin, perayaan kesuburan. Oke. Menurut tarik kalender Athena kuno, periode antara pertengahan Januari, ini kakak bacain ya, Januari dengan pertengahan Februari adalah bulan Gamelion yang dipersembahkan kepada pernikahan suci Dewa Zeus dan Hera. Ya, jadi Zeus itu Zeus sama Hera itu adalah dewa-dewi utamanya orang Yunani. Dari Zeus itu kemudian turun ada dewa-dewa Apollo, Athena, apa segala macam semua gitu. Di Roma 15 Februari adalah hari raya Lupercalia, sebuah perayaan Lupercus, dewa kesuburan yang dilambangkan setengah telanjang dan berpakaian kulit kambing. Sebagai bagian dari ritual penyucian, para pendeta Lupercus mempersembahkan korban kambing kepada sang dewa, dan kemudian setelah minum anggur, mereka akan lari-lari di jalanan kota Roma sembari membawa potongan-potongan kulit domba dan menyentuh siapapun yang mereka jumpai. Terutama wanita-wanita muda akan maju secara sukarela karena percaya bahwa dengan itu maka akan dikaruniai kesuburan dan bisa melahirkan dengan mudah. Oh. Ini pertama ya menurut mitologi Yunani. Jadi ada satu perayaan yang dipersembahkan untuk dewa. Ya, jadi Gamelion itu adalah bulan, nama bulan ya, yang dipersembahkan khusus pada saat itu pernikahan Dewa Zeus dan Hera. Tetapi ada yang kedua, yaitu pencatatan dari sisi hari raya gereja, gitu loh. Ya, hari raya gereja ini, jadi menurut ensiklopedia Katolik atau Catholic Encyclopedia 1908, nama Valentinus paling tidak bisa merujuk kepada 3 martir atau santo. Ya, yang pertama adalah seorang pastor di Roma, yang kedua adalah uskup, dan yang ketiga seorang martir di provinsi Romawi di daerah Afrika. Koneksi antara ketiga martir dan hari raya cinta romantis tidak jelas. Bahkan Paus Gelasius pertama pada tahun 496 menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang diketahui mengenai martir-martir ini. Namun hari 14 Februari ditetapkan sebagai hari raya peringatan Santo Valentinus. Ada juga yang mengatakan bahwa Paus Gelasius ini sengaja menetapkan hal itu untuk mengungguli hari raya Lupercalia yang dirayakan yang tadi itu. Ya, pada tanggal 15 Februari. Sisa-sisa kerangka yang digali dari makam Santo Hippolytus dan Via Tibertinus dekat Roma diidentifikasi sebagai jenazah Santo Valentinus. Kemudian ditaruh dalam sebuah peti emas dan dikirim ke gereja di Dublin, Irlandia. Jenazah ini telah diberikan kepada mereka oleh Paus Georgius ke-16 pada 1836. Banyak wisatawan yang sekarang berziarah ke gereja ini pada hari Valentine, di mana peti emas diarak-arak dalam sebuah prosesi kusyuk dan dibawa ke sebuah altar tinggi. Pada hari itu, sebuah misa khusus diadakan untuk mempersembahkan kepada para muda-mudi dan mereka yang sedang menjalin hubungan cinta. Gitu. Ya.
Tetapi kemudian ingat nih, hari raya ini dihapus dari kalender gerejawi pada tahun 1969 sebagai bagian dari sebuah usaha lebih luas untuk menghapus Santo Santa yang asal usulnya bisa dipertanyakan dan hanya berbasis legenda saja. Lihat, basisnya legenda. Ya. Jadi coming from the truth story gitu loh. Valentinus itu siapa sih sebenarnya? Itu guru Valentinius sebenarnya. Guru ilmu gnostisisme yang berpengaruh. Valentinius adalah seorang calon uskup Roma pada tahun 143. Dalam ajarannya, tempat tidur pelaminan memiliki tempat yang utama dalam versi cinta kasih Kristianinya. Jadi tempat tidur pelaminan artinya apa? Artinya adalah hubungan intim suami istri. Iya. Ya. Dan masih banyak lagi, ada versi abad pertengahan, ya, ada hari Valentine pada era modern dan sebagainya. Tapi itu adalah dua asal usul besar. Nah, jadi pernah sempat ditaruh jadi semacam hari raya gereja untuk menghormati mereka yang martir gitu. Iya. Tetapi sebenarnya ada yang bilang ini untuk mengungguli hari raya Lupercalia yang tadi. Iya. Jadi apa sih sebenarnya intinya adalah? Intinya adalah tentang merayakan ya kesuburan itu tadi gitu. Sampai si Valentinius ini di dalam ajarannya dia mengutamakan bahwa kekudusan ranjang pernikahan gitu tentang itu. Yang artinya apa? Hubungan intim. Jadi nggak salah, bukan nggak salah juga, tetapi nggak lari terlalu jauh ketika Valentine itu diterjemahkan sebagai hari kasih sayang. Dan itu dia tadi itu puncaknya adalah hubungan antara sepasang kekasih atau orang yang sudah menikah. Puncaknya ada di mana sih? Adalah ketika di pernikahan. Ya. Dan ketika mereka menikah, lalu mereka masuk ke satu area yang lebih krusial lagi yang namanya intim. Hubungan intim. Nah, tapi yang jadi persoalan sekarang kadang-kadang gini loh, Valentine itu jadi kayak Angel tadi tanya, kenapa sih harus Valentine banget sih? Yang jadi puncak-puncaknya curahin kasih sayang gitu kan? Iya. Ini bicaranya momentum. Ya, memento gitu loh. Jadi emang momen-momen misalkan akan beda gini. Akan beda. Kayak misalnya gini. Kalau kamu belajar apa sih fisika apa kimia? Fisika kalau kakak nggak salah ya. Rumusnya momentum itu adalah gaya kali percepatan. Aku nggak tahu kan IPS guys. Ya, jadi gaya itu adalah suatu berat atau suatu gaya beban atau apa gitu ya. Dikali percepatan, ketemu hambatan, itu jadi momentum, meledak Oke. Kira-kira kayak gitu. Jadi ledakannya jadi lebih dahsyat ketimbang. Karena pas gitu ya, oke. Iya, karena pas udah lagi kenceng-kencengnya. Sama kayak air. Kalau kamu di rumah ada pompa air, kamu punya toren di atas, ya. Air yang jatuh ke bawah itu gaya gravitasinya bisa bisa 2 kali lipat daripada beban air yang ada di dalam. Jadi misalnya beban di dalam tekanannya 1 kilo gitu ya. Jatuh itu ke bawah ditambah gaya gravitasi bisa jadi 2 kilo. Jadi makin jadi wow gitu loh. Oke, ngerti. Pokoknya karena momentum itu tadi gitu loh. Tambah lah, lebih nambah ya, or lebih ya, ngerti. Ya, karena momentum itu tadi gitu ya. Kayak sekarang deh momentumnya lagi in banget apa sih TikTok misalnya. Dulu orang rekam dia joget sendiri di ini segala macam dikatain gila lu ya. Iya bener sih. Sekarang orang gara-gara ada TikTok momentumnya bener-bener lagi orang di food court abis makan. Aduh apa sih gitu loh. Tapi ya memang memang momennya lagi in gitu lagi. Ya itu kayak gitu. Jadi kenapa musim Valentine? Karena ketika itu dikhususkan gitu loh. Jadi di momen ini orang menghindari itu dia tadi, menghindari ribut, berantem, kasih kado. Ini latar belakangnya dari budaya, memberikan persembahan, ya. Persembahan gitu loh. Ya jadi orang rela berkorban, nggak ada diada-adain ya.
nggak punya dipunya-punyain, nggak bisa dibisa-bisain, ya, nggak sanggup disanggup-sanggupin gitu loh. Dupin. Valentine soalnya gitu. Emang Iya. kenapa banget dah? Emang kalau hari lain terus nggak indah? Kalau dikasihnya hari lain terus nggak indah? Nggak ada momentumnya. Nggak ada, karena itu dia tadi. Jadi kayak misalnya temen kamu udah suka nih, udah lama, udah tahu saling suka, udah lama, antar gue tunggu Valentine aja sekalian gue tembaknya gitu loh. Jadi Nah, ngerasa ya. gila gue ditembak hari Valentine. Gue dilamar pas Valentine. Kayaknya jadi sesuatu yang, padahal yang dilamar sama kan? Iya. Gitu kan? Gitu. Nah itu yang jadi problem. Sekarang tinggal yang kita perlu ngerti adalah lu sama gue mesti tahu kenapa sih sebenarnya kita buat apa. Jadi adalah tujuannya dari Valentine itu. Betul? Bahwa untuk kita menunjukin kita tuh sayang sama orang yang kita cintai. Iya. Gitu. Dan rasa sayang itu, ingat nih, ya mesti benar gitu loh. Iya, ngerti. Betul nggak? Kok gitu maksudnya gimana sih? Kayak misalnya gini. Ada anak sama bapak. Ya. Iya. Salah satu minta di hari Valentine itu, dia harus dikasih benda A. Oke, dia minta sesuatu lah pokoknya, ya. Oleh bapaknya. Kalau nggak dikasih, berarti papa nggak sayang aku. Apakah gitu? No. Dan lebih nggak masuk akal lagi kalau bapaknya yang minta. Kamu mesti kasih ini buat papa, kalau nggak kamu nggak sayang papa. Stres nih bapak, gue rasa. Nah itu yang gue bilang, rasa sayangnya lebih benar gitu. Ya oke, kasih. Tapi kalau misalnya nggak ada, terus mau diapain? Pokoknya gue nggak mau tahu, papa mesti adain, nyolong. Iya. Ngapain gue nggak peduli. Pokoknya gue mau tahu, pokoknya harus ada. 12 Pro, 256 di tangan gitu, misalnya. 12 Pro, 256 di tangan. Iya dong, kan kita nggak tahu, benar nggak? Iya. Nah, rasa sayangnya itu mesti benar gitu. Ya, terus kayak misalnya pacaran nih ya, misalnya pacaran. Yang nggak tahu dah, lu anak orang kaya apa lu bukan anak orang kaya, lu udah kerja cari duit sendiri atau lu belum, lu masih sekolah minta sama orang tua. Terus salah satu pasangannya bilang, yang aku mau dong tahun ini kita makan dinner di sini gitu. Kalau nggak di dinner di sini tuh kayaknya, aduh pengen banget, kayaknya romantis banget gitu. Terus kalau nggak bisa, terus gimana? Nggak sayang? Itu kan sebenarnya tergantung dari masing-masing nggak sih, Kak? Nah iya makanya kan, jadi kita mesti paham ini tujuannya sebenarnya apa sih gitu loh. Iya. Just to say I love you, right? Bukan just but to say I love you, to show I love you. Iya. Tujuannya. In different ways, ya. Tapi harus pada koridor yang benar dong, benar. Iya. Yang ngikutin. Iya, yang ciuman, kan Valentine, ciuman dong. No. Is it? Benar. Jadi tujuannya itu apa Kak sebenarnya? Apa gitu? Jadi ini sebenarnya lu mau tunjukin lu sayang dia, atau lu mau pakai momentum ini untuk curi sesuatu dari dia? Yang ini kita check in yuk pas Valentine. Lu sayang nggak sih gitu? Kalau lu sayang, lu nggak perlu ngerusak dong. Iya. Tapi nggak cool, tapi nggak keren. Pertanyaannya sekarang gue balik lagi. Tujuannya buat cool, buat keren, apa buat sayang? Buat sayang. Iya, benar banget itu. Bener dong. Ini yang sekarang nih teman-teman mesti tahu gitu loh. Ya. Mau yang cewek, mau yang cowok. Cowok-cowok, denger nih, ya, jangan biarkan sidik jarimu bertebaran di mana-mana di tubuh pasanganmu itu. Ya. Betul dong, tujuannya mau apa sih? Biar keren, biar ikutin tren, ikutin orang banyak, biar cool, biar kelihatannya. Atau buat tunjukin bahwa lu sayang. Kalau lu sayang dia, lu nggak ngerusak.
Kok ngerusak Kak? Iya dong. Lu apa-apain anak orang, lu lakukan hal-hal yang nggak sewajarnya, nggak sepatutnya. Cap bibir lu ada di mana-mana. Terus lu nggak jadi sama dia, lu nggak married sama dia, lu putus dong, lu tinggalin dia. Ngerusak dong lu. Iya. Lu udah paling minimal lu ngerusak perasaan dia. Lu Paling ngerusak, minimal. lu ngerusak memori dia. Kalau dia trauma gara-gara itu. Paling maksimal kalau lu main testing begitu, tahu-tahu anak orang bunting bagaimana? Nah, tanggung jawab gak lu? Dia bawa aib seumur hidup ya. Terus anak yang dalam kandungan, mau diapain? Nggak bisa ngebunuh, nggak boleh aborsi lah. Lu aborsi, lu bunuh orang. Lu nggak aborsi, lu nggak siap hidup, tanggung jawab itu. Sebatas mana kita punya understanding sayang itu apa gitu. Iya. Hah? Kamu mau sayang dia kan kamu mesti jaga dia dong, bukan rusak dia. Itu dulu tuh kita mesti tarik ini ke itu dulu yang benar. Iya. Ini kan Valentine, lu mah nggak cun banget lu. Ini kalau aku mau sambungin ya Kak, kayak kalau misalnya dari sisi cewek, itu yang tadi aku bilang, kenapa menurut gue kasih sayang itu kayak lo harus bisa kayak sayang sama diri lo dulu, baru lo bisa sayang sama orang lain, atau nggak lo harus tahu your worth dulu, baru lo bisa menghargai orang lain. Itu gara-gara salah satunya kayak tadi, kayak kalau misalnya lo benar-benar tahu your worth, lo tahu diri lo, dan lo kayak beneran sayang sama diri lo nggak mungkin relain diri lo diapa-apain, ngerti gak sih Kak? Iya, tapi kadang-kadang itu dia tadi, Jel. Ini kakak mau masuk ke bagian yang kedua, karena kamu tanya ini. Bagian berikutnya adalah gini. Sayang, rasa sayang itu ketika dicurahkan, itu bisa membuai orang, membuai perasaan orang. Oke. Ya, sehingga itu bisa merontokkan segala benteng-benteng apapun yang kamu bangun. Termasuk benteng imanmu. Percaya deh sama kakak. Iya. Jadi kalau udah urusannya sama begini, ini bukan kuat-kuatan, lari. Siapa yang nggak senang disayang? Itu pertanyaannya. Tapi kan it depends how, apa ya? It depends on kayak, gimana sih bilangnya, kayak kalau lo ya emang susah sih, cuman depends kayak kalau lo emang udah dapat kayak kasih sayang that you need, sometimes it's hard untuk break down your wall. Itu gini. Jadi masalahnya tuh bukan ya bahwa kamu di rumah merasa dicintai, kamu keluar dari rumah tuh kamu confidence dan kamu nggak gampang dibodohi orang, nggak gampang dibuai, diiming-imingi orang. Tetapi kembali lagi kepada dasar pertanyaan yang kakak tanya, siapa sih manusia yang nggak mau disayang? Nggak ada, semua pasti mau disayang. Ya. Dan once kamu dirasa, dan once kamu ada seseorang yang sayang sama kamu, iya. Dan ketika disayang itu bikin kamu nyaman, kamu nggak akan wandering kemana-mana, kamu bakal di situ. Apalagi rasa acceptance-nya itu kan. Iya. Makanya Yusuf tahu dia nggak punya jalan selain dia lari. Lari juga bukan gak ada resiko loh, ada resiko loh, difitnah. Yusuf tuh difitnah masuk penjara. Tapi dosa ini kamu nggak bisa ajak dia discuss baik-baik, nggak bisa. Kamu nggak bisa komunikasi. Ngerti. I get it now. You have to run away. Not running closer ya, run away. Kamu pasti itu gimana? Saya lari Kak. Kok masih kejadian? Masalahnya saya lari mendekat. Nah, ya gimana ya? Ya dong.
Gitu. Nah, itu yang jadi kemudian hal yang menurut kakak ya, kita tuh jadi perlu kembali ke yang tadi ya, kita perlu ngerti understanding ini. Tanpa understanding ini, tanpa kembali kepada pengertian ini, apa sih tujuannya? Itulah makanya sekarang rame tuh. Kamu suka dengar nggak istilah ada fuckboy, ada fuckgirl, ada playboy, ada playgirl, ada Iya, ngerti. iya kan? Iya, tahu-tahu. Iya kan? Ada cili-cilian, ada terong-terongan, ada cabai-cabean, macam dah. Ada tante girang, ada om-om senang, apa segala macam. Karena kehilangan artinya itu. Iya. Kehilangan understanding tentang tujuan menyayangi, mengasihi itu tadi. Jadi yang sebenarnya kalau kamu sayang, kamu harus mengamankan. Kalau kamu sayang, kamu harusnya menjaga. Kalau kamu sayang, harusnya kamu melindungi. Jangan sampai rusak. Tapi kalau yang dasarnya cuma untuk kepuasan kamu pribadi, apakah itu sayang? Ya, gitu. Nah, jadi kehilangan itu bikin orang jadi macam-macam, itu dia tadi. Playboy apa segala macam semua. Ya, yang sebenarnya kalau kita telusuri jauh lebih dalam, kita akan ketemu bahwa mereka lack of love. Mereka kehilangan itu. Udah lack of love, ajakin orang pacaran. Ya. Namanya orang pacaran maunya disayang. Udah lu kekurangan kasih sayang, lah mau sayang orang. Nggak bisa. Yang ada lu minta disayang, sono juga minta disayang, dua-dua minta disayang, terus kapan siapa yang nyayang? Terus berantem terus bilang, lu mah aduh gila ya, kok kayak pacaran orang gila. Siapa yang gila sebenarnya? Coba pikir. Coba. Aku jadi inget Kak, ada hamba Tuhan yang pernah bilang, dia itu kayak sepasang kekasih kayak muda gitu. Even they're not married yet, tapi mereka udah sering kayak datang ke gereja gitu, dan mereka kesaksian. Pokoknya mereka kasih tahu tentang ke anak muda tentang love gitulah. Dan mereka kasih tahu gitu Kak, kayak bedanya like apa sih kasih yang lu lihat sehari-hari di dunia, orang pacaran dan lain-lain, sama what's the truth about apa sih kasih yang Tuhan mau kasih tahu lu gitu loh. Dan I remember actually temen aku pernah nanya gitu, kayak yang kayak tadi permasalahan kakak bilang gitulah, kayak sometimes kayak kita sama-sama mau disayang gitu, jadi kayak siapa yang nyayang gitu kan. Dan kakaknya itu kayak jawab, justru itu kayak kita harus 100% full, dia harus 100% full. Jadi kalau kita digabung jadi overflow love-nya dari Tuhan gitu. Oh, I ingat. Ya. Ya, jadi bicara 100% full, dan the question become, gimana kamu mau full kalau kamu wadahnya rusak? Wadah itu ngomongin apa, Kak? Pertanyaannya kakak gini, ketika kita bicara kamu harus full dulu, apa yang menurut kamu mesti full? Our mind, our heart. Jadi yang tempat harus diisi full itu adalah mind dan atau heart, gitu kan? Yes. Dan hati secara firman adalah pikiran. Jadi pertanyaannya adalah gini, bagaimana kalau hatinya sakit? Harus heal dulu berarti, harus pulih dulu. Bagaimana kalau ada yang rusak, ada yang broken heart? Harus bisa pulih. Nggak bisa kan? Oh iya. Iya. Iya dong. Jadi kamu kejar full, tapi kamu wadahnya rusak, nah gimana full?
Bocor. Iya dong, bocor dong. Iya, harus pulih dulu berarti, Kak. Betul. Artinya, kamu harus sadarin itu dong, betul nggak? Iya. Sebelum kamu become full, ya, sebelum kamu menjadi penuh, kamu harus tahu dulu wadah yang kamu punya ini bisa diisi penuh nggak sih? Caranya cek masing-masing. Kamu masih punya luka apa enggak gitu, Kak. Caranya ngecek luka, gampang, lihat Nah, aja. caranya kayak gitu, Kak. Ngeceknya. Iya dong, kamu harus tahu dong. Ya sekarang kan pertanyaannya jadinya gini, gimana taunya gitu? Gampang, kamu punya luka apa enggak? Gampang, lihat nih. Kamu masih suka melukai orang nggak? Karena orang yang dilukai bahkan Orang akan yang terluka melukai. akan cenderung melukai. Kenapa? Karena dia takut makin disakiti. Jadi dia serang duluan. Hihihi. Dia akan menyerang. Dia insecure, parno. Orang parno akan bertindak berlebihan. Tindakan yang berlebihan itu akan bawa dampak yang berlebihan. Ya. Cek aja, kamu tinggal dalam ketakutan nggak? Kamu tinggal dalam kekhawatiran nggak? Hmm? Cek aja. Gampang, segampang itu. Iya, segampang itu. Kamu punya damai sejahtera nggak? Terus, oke, berarti kalau kita move on, berarti kalau misalnya kita udah identified, kita kayak gini, dan kita udah tahu kita punya luka kayak gimana. Gimana how to heal it, Kak? Beresin. Ya gimana? Kalau kamu luka, siapa yang bikin kamu luka? Apa peristiwa apa yang melukai kamu? Siapa yang melukai? Datengin orangnya. Maafin. Bilang gitu ke orangnya kayak gue maafin Iya. lu. Iya. Gak Ika bisa ngapain kita, bang? gak bisa kita ungkapkan, nggak perlu, tapi nggak di depan orangnya gitu, nggak bisa. Bagaimana lu tahu bahwa lu memaafkan dia kalau lu nggak ini sama dia? Memaafkan, ya. Ingat nih. Memaafkan itu butuh afirmasi. Kenapa? Karena itu harus diuji. Kalau kakak misalnya kakak benci sama Angel, kakak nggak ketemu Angel. Lalu di depan teman-teman, mereka tahu kita bermasalah. Enggak kok, gue udah maafin dia. Coba tes, bisa nggak ditemuin? Bisa nggak? Betul nggak? Ini yang kakak bilang, memaafkan tuh butuh afirmasi. Dan baru apa akibatnya kalau we don't heal? Apa? Berarti yang tadi, kita nggak bisa full. Nggak akan. Dan kita bakal tend untuk melukai gitu. Sekarang kakak tanya deh, kira-kira gini, misalnya ya, Angel selalu dilukai dan selalu tiap kali dilukainya itu, ya, itu pakai tongkat. Aku akan benci tongkat itu. Jadi siapapun orang yang mendekat kepada kamu dengan bawa tongkat, apa yang ada di pikiranmu? Aku akan menghindar karena aku pikir dia bakal do the same thing yang pernah terjadi. Ya. Waktu kamu hindari dia, apakah mungkin kakak itu berpotensi melukai orang? Mungkin. Oh. Sekedar menghindar loh ya, sekedar menghindar.
Kenapa itu bisa Padahal melukai dia orang? datang bawa tongkat karena dia nggak bisa jalan. Dia cuma pengen ngomong sama kamu karena kamu hindari dia terus. Terus dia bilang begini, ih Cici Angel sombong banget ya, mentang-mentang aku cacat ya nggak bisa jalan, dia nggak mau ketemu aku. Luka nggak itu orang berarti? Luka. Luka loh. Oh sorry, enggak, aku nggak maksud gitu. Kemudian kamu tahu, karena aku tuh takut kamu bawa tongkat. Aku tuh dulu sering banget dipukulin pakai tongkat. Jadi tiap kali lihat aku lihat tongkat, aku tuh takut sama tongkat. But it needs certain time to understand that, right? Ya, nggak bisa langsung understand. Maybe Kalau some nggak bisa kalau understand, nggak ada ya. orang yang sampein sama kamu, gila lu ngindarin dia sampai pahit lu sama lu. Dia terluka gara-gara lu Lu nggak menghindari akan dia. tahu, ya. Lu nggak akan tahu. Itu sekedar menghindar loh. Yes, Nah, benar. kan Oke. pertanyaan kakak adalah gini. Nah kalau orang dari itu deketin kamu pakai tongkat tadi, lalu kamu nggak punya ruang untuk menghindar, kamu akan serang dia nggak? Iya. Kamu akan serang dia bagaimanapun caranya supaya dia jangan mendekat. Kamu ancam dia. Atau nggak, just sekedar say, jangan dekat-dekat. Stand down. Stay away. Stay away. Don't get close to me. Terus dia nggak tahu urusan, tiba-tiba digitu, dia sakit gak? Luka gak dia? Iya, luka. Luka. Wah, betul. Orang luka akan melukai. Gitu, nah. Kamu bisa bagi kasih sayang kepada orang lain kalau kamu punya kasih sayang itu. Ingat, kamu nggak bisa bagi apa yang kamu nggak punya. Kamu nggak bisa raih apa yang kamu nggak lihat. Dan kamu nggak akan bisa mengerti, ya. Yang ketiga apa? Ayo lupa. Kamu nggak akan bisa sharing, bagikan hal yang kamu nggak, yang apa namanya, yang kamu nggak bisa ajarin hal Kamu nggak punya. yang kamu nggak mengerti. Ya. Kamu mungkin punya ayat, kamu mungkin punya firman, tapi kamu nggak ngerti bagaimana kamu ajarin itu ke orang. Kamu nggak bisa kasih itu ke orang. Kamu nggak bisa ambil apa yang kamu nggak lihat, betul? Ya. Kamu nggak bisa Gimana kasih apa caranya? yang... Gimana caranya mau ambil yang kamu nggak lihat di mana? Ya, jadi kalau kita bicara soal Valentine ya, kakak cuma ingat satu ayat bilang begini. Yohanes pasal 10 ayat yang 11, coba lihat. Firman Tuhan bilang begini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi Dombanya. Ayat 12-nya nih yang seru. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi ya, merinding loh baca ayat ini. Satu hal yang Tuhan taruh gini, bahwa kita bicara mengenai nggak dicintai tadi gini gitu. Ketika kamu merasa kamu tidak dicintai, dengar. Ada satu pribadi yang rela mati buat kamu. Dan itu karena cintanya buat kamu. Dia mati buat kamu, dia nggak harapin apa-apa. Dia cuma berharap kamu merdeka dari dosa, lalu secara willingly hidup untuk kebenaran. Ingat ya, merdeka dari dosa, willingly hidup untuk kebenaran. Bisa nggak kamu hidup untuk kebenaran tidak willingly? Bisa, secara paksa. Bisa. Dan ketika kamu hidup karena dibawa paksaan, apakah kamu sedang kembali kepada Bapa? Tidak. Because you don't understand. You don't give your heart. Ya, itu maksud aku. Maksudnya jadi then you will never show your love. Ya.
See? Ya. Jadi sayang itu bukan memuaskan hawa nafsu. Tapi, nah, sayang itu untuk menunjukkan rasa sayangmu dengan apa? Protect him, protect her. Guide him, guide her. Berkorban buat dia. Jaga. Jangan dirusak. berat. Itu sayang. Jadi kalau kamu bilang kamu sayang, kakak nggak tahu. Ini. Oke, kakak cuma mau tanya gini ya, sedikit ya, Angel. Kakak mau tanya, Angel pernah jatuh cinta? Pernah lah. Hah? Pernah dong. Pernah? Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Sama cewek apa cowok? Cowok lah. Ya kan nggak tahu. Sama cowok ya. Rasanya apa sih, Angel? Bahagia. Bahagia ya. Mau tanya dong, boleh tahu nggak apa yang bikin kamu jatuh cinta sama cowok itu? Aduh kak, susah banget ya. Nggak ada. Kayak, no. Suka aja. Love at the first sight gitu. Gila, keren banget nih cowok. Nggak juga, karena... Iya, nggak pasti ada something yang bikin kamu jadi suka dong. Kayak misalnya dia keren, kayak misalnya dia idola di kelas, di sekolah. Mungkin gara-gara dia pintar ngomong, because kayak I like guys yang nggak pintar. Sorry. Karena dia pintar ngomong. Ya, dia kayak pintar berkomunikasi dengan orang gitu. Jadi kayak... Sepintar apa sih? Boleh tahu nggak? Kak, nggak tahu Kak, jangan gitu. Kenapa sih? Aku udah pernah bilang, padahal sama waktu masih ada kayak tim konten gitu, aku udah pernah bilang, kalau masalah cinta-cintaan, gue nggak mau jadi host ya. Oke. Terus sempat jadi pacaran nggak? Enggak. Sempat diungkapin nggak? Sorry. No, I think. Enggak. Karena aku udah give up. Jadi waktu itu ya suka-suka aja gitu ya. Kakak tuh pernah suka sama cewek yang sampai kakak tuh curahin hidup buat dia. Bayangin loh. Jadi bukan yang cuma sekedar suka ya udah, curahin hidup. I put my life on the line to loving her. Bukan Cirip Kak. Bukan. Wow, Ci, panggil, telepon sekarang. Ci, masuk podcast. Ya kan nggak boleh bohong di sini. Iya, benar enggak. Kenapa gue bilang salah? Bukan. I risk my life to loving her. Gitu. Dan wah itu ya mau cerita cuma nggak tahu mau cerita dari mana. Tapi intinya gini, bahwa akan ada momen di mana kamu tuh suka sama orang sampai kelepek tuh apa sih maksudnya, sampai nggak berdaya. Pokoknya aku ingat waktu itu I do so many kayak stupid things. Ya. Sometimes love make people stupid. Ada siapa sih di situ? Gak ada. Is it? What? Apa? Oh, oke. Kenapa? Loh, jadi serem. Enggak, soalnya you suka ngelirik gitu terus kayak senyum gitu. I kira ada, is there somebody else? No, ini jam berapa guys? Ini jam 12 malam. Jadi itu ya, dan ketika kamu nggak berdaya, itu yang orang suka bilang dimabuk cinta.
Orang bilang lagi mabuk asmara gitu. Itu tuh Bucin. momen-momen. Jadi bucin, nggak berdaya. Dan di momen-momen kayak gitu, you will apa ya? Secara sukarela memberikan hidupmu. Tapi itu bukan itu yang namanya sayang. Yeah. Love is to protect. When we talk about love, then we talk about protection. Yeah. And God itu kayak gitu sama kita. More than that. Yes, more than that. And only one God did it. Yes. Only Jesus did. So, hari ini ya kakak berdoa semoga teman-teman jadi ngerti, jadi terbuka satu hal bahwa sebenarnya sayang tuh kayak gimana sih gitu. Kita nggak usah ngomong ya, kita nggak usah bahas soal agape, philia, eros apa itu next space deh. Tapi yang kita mau bahas hari ini, love is to protect. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Love is to protect. Love is to protect. Yeah. Jadi teman-teman Screamers, cantumkan di pikiranmu, understand itu. Love is to protect. Ya. Jadi kalau kamu hari ini kamu punya pacaran salah nggak sih Kak? Enggak? Depend. Yes, depends, ya. Yeah. Depend tujuan kan? Yeah. Sekali lagi kita bicara tujuannya gitu. Understanding-nya nyampe nggak? Pengertiannya nyampe nggak tentang tujuan itu? Kalau tujuannya udah salah ya udah otomatis udah jadi salah itu hubungannya. Tujuannya, kakak punya loh teman ya yang pacaran, ini cewek loh, cewek. Dia harus punya pacar supaya dia bisa berhubungan seks. Dia nggak mau berhubungan seks sama cowok yang bukan pacarnya. Jadi gampang banget, cuman yang penting ya gue pokoknya ya cowok gue ini gitu loh. Oh. Gila sih. Kenapa sih ngelirik-lirik mulu? Gue curiga. Apa? Gak ada siapa-siapa guys di sini. Gitu ya. Jadi nggak gitu. Bukan sayang tuh bukan alat pembuat bukan alat untuk mendapatkan sesuatu untuk memuaskan nafsu. Aku sayang kamu. Ayo dong, boleh dong. Bukan gitu. Terus nanti juga ada yang bilang, Kak aku protect pacarku kok. Dia apa ya? Dia tabrakan, tapi aku bantuin bohong. Aku protect dia dari orang tuanya biar dia nggak diorahin. Ya. Iya, bukan gitu. Kak, aku sayang pacar aku. Kan love to protect. Dia di rumah sendirian, jadi aku temenin. Iya. Bukan gitu. Kakak berdoa gini, semoga teman-teman dari apa yang kita ngomong ini, teman-teman bisa ngerti sesuatu hal, suatu understanding yang baru bahwa kalau kamu sayang, kamu akan jaga. Sama kayak kalau kamu sayang mamimu, kamu sayang dedimu, kamu akan jaga supaya mereka nggak marah-marah. Yeah. Kalau bikin mereka tiap hari marah, ya, are you really love them?
Dijawab ya Kalau guys, masing-masing silakan dijawab sendiri di rumah. kalau kalau kamu sayang pacarmu, ya kamu nggak akan lakukan yang tidak sopan. Because, Ya. yes, okay. So guys, hari ini di podcast kita belajar, the main point is love is to protect. So, thank you banget Kak Tony. Udah bela-belain malam ini. Jam 12 malam guys. Udah mau share the truth ke teman-teman screamers. Kita syuting buat kalian loh. Nggak, tapi Karena nggak kita usah sayang di. kalian. Ya, kita sayang sama kalian. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton, yang udah sempetin nonton Scream Podcast minggu ini yang bahas tentang Valentine, kasih sayang, and love is to protect, guys. Jangan lupa cantumkan itu di pikiran kalian terus. Dan jangan lupa untuk saksikan podcast berikutnya minggu depan setiap hari Rabu jam 8 malam. Dan kalian juga bisa bantu untuk support kita di sosial media, follow Instagram kita di @screamcommunity, dan subscribe, like, comment, and subscribe this channel, Scream Community, untuk saksikan kita ada ibadah online, jangan lupa setiap hari Minggu setiap hari Minggu, setiap hari Sabtu jam 7.30. Jam 6. 6. sorry, ini Clara ya. Kita ada Scream Community Online Service setiap hari Sabtu jam 6 sore. Dan kita ada Menara Doa Scream setiap hari Minggu jam 7.30. Kalau teman-teman mau ikut, boleh. Nanti kalian juga selalu bisa leave kontak kalian. Nanti kita bisa undang kalian di grup ya, Kak? Ya. Jadi kalian juga bakal di-update info-info tiap minggunya gitu, dan kayak link-link gitu, link-link ke YouTube, link ke Menara Doanya di dalam Zoom or any platform lainnya gitu. Oke, so thank you banget guys. So thank you banget guys bersama gue Angel. Bersama gue Tony. This is Scream Podcast. Scream out the truth. Bye. Cek, telepon. Cek. Kan disuruh telepon. Gue telepon guys. Nggak bunyi guys. Wow. Orangnya di situ guys. Gue teleponnya di sini. Halo. Ini udah selesai, tolong guys. Oh, sorry. Oke. Cek, besok lu nggak kemana-mana kan? Besok lu nggak kemana-mana kan?